Pengadilan Negeri Jayapura kembali menggelar sidang perkara makar dengan terdakwa juru bicara internasional Komite Nasional Papua Barat, Victor Yemo. Dalam sidang itu, saksi ahli yang dihadirkan pihak terdakwa, Dr. Herlambang P. Wiratraman dan Profesor Dr. Cahyo Pamungkas, menyatakan ekspresi anti-rasisme maupun tuntutan referendum bukan tindakan makar. Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Dr. Herlambang P. Wiratraman diperiksa sebagai ahli hak asasi manusia dan demokrasi, menyatakan ekspresi anti-rasisme maupun ekspresi politik referendum tidak bisa disebut makar, karena ekspresi itu dijamin dalam hukum Indonesia maupun hukum internasional. Sehingga kebebasan ekspresi merupakan hak asasi manusia yang dilindungi negara. Hak asasi manusia merupakan tanggung jawab konstitusional negara, dalam hal ini pemerintah, untuk melaksanakan upaya pemajuan hak asasi manusia. Tahun di Undang-Undang Dasar itu mengatur tentang kebebasan hak dan kebebasan dasar yang kemudian tanggung jawab itu menjadi tanggung jawab konstitusional yang harus dilakukan oleh negara dalam rangka melaksanakan upaya-upaya pemajuan hak asasi manusia. Kewajiban ini sebenarnya diperlihatkan secara lebih rinci di dalam Komnas hak sipil dan politik yang sudah diratifikasi melalui Undang-Undang 12 tahun 2005. Di dalam Komnas tersebut juga mengatur sejumlah pertanggungjawaban negara untuk melindungi, menghormati dan memenuhi kewajiban hak asasi manusia, khususnya kebebasan ekspresi. Herlambang juga menegaskan tindakan rasisme tidak pernah diterima dalam kehidupan masyarakat di muka bumi. Dan ekspresi demonstrasi melawan rasisme merupakan menjadi bagian penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang tidak bisa disebut makar. Di mana tidak ada aksi anti-rasisme itu kemudian dituduhkan misalnya makar, atau tidak ada aksi anti-rasisme itu tidak pantas atau dihukum. Itu saya kira menjadi tidak sesuai dengan standar pembatasan hak asasi manusia. Ia menegaskan ekspresi politik untuk menentukan nasib sendiri atau self-determination merupakan hak asasi manusia yang merupakan bagian dari ekspresi atau keyakinan politik yang dilindungi dalam sistem hukum nasional maupun internasional. Tidak ada pelanggaran hukum kita menyampaikan ekspresi politik. Herlambang menyatakan ekspresi melalui tuntutan referendum misalnya merupakan salah satu bentuk perubahan ketatanegaraan yang dikenal dan diakui dalam praktik penyelenggaraan ketatanegaraan di Indonesia sekaligus menjadi sumber hukum ketatanegaraan. Sebagaimana referendum yang pernah dilakukan di Timor Timur pada 30 Agustus 1999 sebagai langkah yang diambil Presiden Republik Indonesia, B.J. Habibie. Saya tidak bisa membayangkan kalau ekspresi politik kemudian dikaitkan secara otomatis dengan makar ya. Saksi berikutnya Profesor Dr. Cahyo Pamungkas yang dihadirkan sebagai ahli resolusi konflik di Papua mengingatkan upaya hukum terhadap pelaku demonstrasi anti-rasisme tidak akan menyelesaikan persoalan konflik di Papua. Alasannya proses hukum terhadap pelaku demonstrasi justru akan menjadi amunisi atau semangat bagi masyarakat Papua terus melakukan perlawanan karena sudah tidak percaya dan dendam terhadap pemerintah Indonesia. Proses hukum terhadap para pelaku demonstrasi justru ke depan akan menimbulkan masalah baru. Karena mereka yang menjadi terpidana akan memberikan amunisi pada aktivitas itu di Papua untuk terus melakukan perlawanan. Oleh karena itu pendekatan hukum yang bersifat pendekatan hukum yang bersifat persekusi atau represif justru tidak akan menyelesaikan masalah itu. Cahyo menegaskan 4 akar persoalan di Papua dalam penelitian LIPI itu harus diselesaikan melalui pendekatan dialog. Alasannya konflik Papua yang terjadi pada saat ini sebagai kelanjutan dari konflik yang terjadi pada masa lalu merupakan sebuah bentuk ekspresi kekecewaan dari masyarakat Papua terhadap pembagian distribusi sumber daya yang tidak adil, pembangunan yang tidak mencapai sasaran, dan tidak meningkatkan kesejahteraan orang Papua.
Ekspresi itu juga muncul karena berbagai bentuk kekerasan politik yang dialami oleh orang Papua, termasuk stigmatisasi orang Papua sebagai separatisme dan berbagai bentuk diskriminasi maupun rasisme.